Sahabat tani, fase generatif atau disebut juga dengan fase berproduksi adalah fase di mana tanaman kita menggunakan sebagian besar energi dari hasil fotosintesis untuk pembentukan bunga tanaman. Kemudian bunga tersebut kemudian menjadi buah, dan buah tersebut bakal matang dan siap jadi hasil panen buat kita semua. Itu sebabnya untuk mendukung fase yang sangat-sangat penting ini, maka kita perlu memastikan kecukupan unsur hara makro, terutama unsur hara kalium. Pada video kali ini, kita akan review salah satu pupuk dengan kandungan kalium yang paling tinggi, yaitu pupuk SOP. Jadi, apa manfaat yang ada di dalam pupuk ini dan bagaimana cara menggunakannya? Maka mari kita mulai ya sahabat tani setelah intro berikut ini. BIM! Sebelum mulai, boleh dong saya minta Anda untuk klik tombol jempolnya. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Sahabat tani, fotosintesis adalah proses pemanfaatan air dan juga karbon dioksida yang kemudian diubah menjadi oksigen dan juga energi. Pada fase generatif, semakin banyak energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis ini, maka semakin banyak pula energi yang bisa disuplai pada bunga, yang kemudian bunga tersebut berubah menjadi buah, dan buah tersebut lama-kelamaan bakalan jadi hasil panen buat kita semua. Ini adalah pupuk SOP dari PT Merauke Tetap Jaya, dan kata SOP sendiri merupakan singkatan dari sulfat of potas yang artinya adalah kalium sulfat. Dan pupuk ini memiliki rumus kimia yaitu K2SO4. Pupuk ini memiliki kandungan yaitu kalium sebesar 52%, dan sulfat sebesar 18%, dan pupuk ini berbentuk butiran tepung halus berwarna putih yang bisa larut 100% di dalam air. Dan ketika kita larutin pupuk dengan rumus kimia yaitu K2SO4 ini, maka kalium dan juga sulfat bakalan lepas dan bisa diserap dengan cepat oleh tanaman kita. Dan karena pupuk ini merupakan pupuk yang 100% larut di dalam air, maka pengaplikasiannya pada tanaman bisa dilakukan dengan metode foliar atau aplikasi melalui daun, kemudian pengocoran, dan bisa juga diaplikasikan melalui sistem hidroponik. Pupuk ini pada dasarnya cocok untuk diaplikasikan pada hampir semua jenis tanaman, terlebih pada tanaman yang usia berbuahnya itu singkat ya sahabat tani. Misalnya tanaman tomat, kemudian mentimun, kacang panjang, dan lain sebagainya. Karena pemupukan fase generatif melalui akar menggunakan pupuk tabur sangat-sangat tidak efektif mengingat usia fase generatifnya yang tidak berlangsung lama. Sedangkan mekanisme lepasnya dari pupuk tabur adalah dengan terlarut pada air dan kemudian diserap oleh akar tanaman secara perlahan. Makanya untuk tanaman yang usia fase generatifnya itu nggak lama, sebaiknya Anda pakai pupuk yang sifatnya adalah fast release yang diaplikasikan melalui foliar atau penyemprotan melalui daun. Oke? Sebelum kita masuk ya sahabat tani pada cara aplikasi, maka mari kita bahas terlebih dahulu apa aja sih kira-kira manfaat yang terkandung di dalam pupuk ini. Pertama, manfaat dari pemberian pupuk SOP yaitu memenuhi kebutuhan unsur hara makro generatif yaitu kalium. Unsur kalium yang terkandung dalam pupuk SOP adalah 52% dan merupakan unsur paling penting ya sahabat tani pada masa generatif. Dan tahukah Anda, kalium pada tanaman berfungsi untuk mempengaruhi susunan dan mengedarkan energi dari hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Dan ketika tanaman mengalami gejala kekurangan unsur kalium, maka bakal terlihat pada pinggir daun tanaman bakalan menguning dan bahkan kering sahabat tani. Dan gejala defisiensi seperti ini bisa terjadi pada hampir semua jenis tanaman budidaya. Kemudian manfaat yang kedua, penggunaan pupuk dengan kandungan kalium sulfat dapat meningkatkan kemampuan tanaman kita buat bertahan dalam kondisi cuaca yang ekstrim.
Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu yang keempat, sulfur yang ada pada pupuk ini juga dapat membantu meningkatkan imunitas atau ketahanan tanaman kita, karena sulfur ya sahabat tani pada konsentrasi tertentu itu merupakan zat antifungi yang dapat melawan keberadaan patogen penyebab penyakit. Lalu manfaat yang kelima, penggunaan pupuk SOP dapat memaksimalkan proses aktivasi enzim di dalam tanaman. Kenapa? Karena pada dasarnya lebih dari 80 jenis enzim pada proses aktivasinya memerlukan unsur hara kalium. Kemudian manfaat yang keenam, pada beberapa studi dengan kita itu memberikan kecukupan unsur hara kalium dan juga sulfat dapat meningkatkan jumlah dan juga ukuran buah dari hasil panen tanaman. Lalu manfaat yang ketujuh, karena pupuk ini juga merupakan pupuk kalium non-klor sehingga cocok untuk diaplikasikan pada semua jenis tanaman, terutama jenis tanaman yang sensitif unsur klor di dalamnya. Dan buat Anda yang belum tahu tanaman apa aja sih kira-kira yang sensitif unsur hara klor, maka ini dia ya sahabat tani daftar tanamannya. Set. Dan manfaat yang kedelapan, penggunaan pupuk dengan kandungan kalium sulfat dapat meningkatkan kualitas rasa, warna, dan juga daya simpan dari hasil panen tanaman kita. Mantap! Tetapi perlu Anda ketahui juga bahwa pupuk jenis kalium sulfat atau K2SO4 merupakan pupuk dengan karakter pH yaitu asam ya sahabat tani. Dan ini tertulis pada spesifikasi dari pupuk ini yaitu pH adalah 2,96. Sehingga sebaiknya dalam pengaplikasiannya jangan sampai terlalu basah, bahkan sampai menetes pada tanah pertanian kita. Tetapi kalau misalnya juga menetes gitu ya sahabat tadi, maka Anda perlu tambahkan pemberian pupuk dengan kandungan kalsium di dalamnya dengan metode pengocoran. Dan buat Anda yang bertanya, boleh nggak dicampur sama kalsium misalnya, ya nggak? Maka bakal terjadi pengendapan kalsium sulfat atau CaSO4 sehingga tidak direkomendasikan buat dicampurkan gitu ya sahabat tani. Oke? Dan sekarang mari kita masuk pada cara aplikasi. Pada beberapa jenis tanaman hortikultura seperti cabai dan juga tomat, pupuk SOP ini biasa kami campurkan dengan dua pupuk lainnya yaitu MKP, SOP, dan juga Vitoflex dengan harapan terjadi keseimbangan hara fosfor dan juga kalium serta terdapat juga unsur mikro yang merupakan booster utama pada masa generatif. Ketika pupuk MKP ya sahabat tani dengan unsur hara makro yaitu fosfor sebesar 52% dan kalium sebesar 34%, kemudian kita tambahin SOP dengan kandungan kalium sebesar 52% plus sulfur sebesar 18%, kemudian ditambah lagi dengan Vitoflex dengan kandungan unsur mikro di dalamnya, maka kombinasi ini benar-benar luar biasa gitu ya sahabat tani sebagai booster buat masa generatif tanaman berbuah lebat. Dan cabai yang Anda lihat ini ya sahabat tani pada masa generatifnya, pupuk foliar yang digunakan yaitu ada 3, yaitu MKP, SOP, dan juga Vitoflex dengan aplikasi foliar sebesar 2000 ppm. Dan sama juga pada tanaman tomat, ketiga campuran ini dahsyat loh ya sahabat tani dalam mendongkrak produksi dari tanaman tomat. Rumusnya adalah 2 sendok MKP, 1 sendok SOP, dan 2 gram Vitoflex ya sahabat tani per tangkinya. Dan ingat, cukup 2000 ppm aja loh ya sahabat tani setiap 4-7 hari sekali. Dan simak apa kata beliau yang satu ini. Ini kan berarti ceritanya masuk masa generatif nih, ceritanya udah. Generatif kan kita kasih spray atas juga. Berarti masa generatif spray aja? Ya, spray atas. Dengan pupuk SOP sama MKP plus Vitoflex. Oh, berarti SOP, kemudian MKP dan juga Vitoflex. Selanjutnya pada tanaman tomat.
Tomat yang Anda lihat ini ya sahabat tani masuk petikan yang ketiga, dan pada masa generatif ini sedari awal diberikan kombinasi 3 jenis pupuk yaitu MKP, SOP, dan juga Vitoflex. Dan hasilnya sangat-sangat dahsyat ya sahabat tani dalam mendongkrak produktivitas dari tanaman kita yang dilakukan secara berselang gitu ya sahabat tani. Di mana 4 hari pertama itu lengkap loh ya sahabat tani, 3 jenis pupuk yaitu MKP, SOP, dan juga Vitoflex masing-masing 2 sendok makan MKP, 1 sendok makan SOP, dan juga 2 gram Vitoflex per tangki. Kemudian 4 hari selanjutnya cukup 2 sendok MKP dan 1 sendok SOP aja per tangkinya. Baru 4 hari kemudian lengkap lagi 3 campuran yang tadi. Kemudian 4 hari kemudian muter lagi, cuma 2 sendok MKP dan 1 sendok SOP per tangkinya gitu ya sahabat tani. Dan ini cukup efektif buat mendongkrak produktivitas dari tanaman kita. Dan catatan, kalau Anda mau berbudidaya tanaman tomat, maka setiap kali melakukan pemanenan sebaiknya dilakukan pengurangan jumlah daun buat menghindari bobot yang berlebih pada tanaman. Karena sering banget kejadian gitu ya sahabat tani, tanaman bisa roboh ya akibat bobot tanaman yang terlalu berat, oke? Dan karena pupuk foliar adalah pupuk daun, maka pengaplikasiannya dilakukan dengan penyemprotan daun tanaman pada saat stomata tanaman terbuka, yaitu pada pagi hari dan juga sore hari. Dan buat Anda yang bertanya, kenapa kok siang hari nggak direkomendasikan? Ya nggak? Nah, karena pada saat siang hari, selain stomata itu membukanya nggak selebar pagi dan juga sore hari ya sahabat tani, juga adanya resiko dari penguapan pupuk sebagai akibat pancaran sinar matahari yang lebih terik. Nah, itu tadi ya sahabat tani review kita tentang pupuk SOP ini. Dan memang inilah ya sahabat tani kombinasi pupuk yang kami gunakan buat mendongkrak masa generatif tanaman berbuah lebat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat Anda yang mau beli pupuk SOP ini secara online, maka link belinya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini, oke? Klik tombol jempolnya yang banyak ya sahabat tani, dan bagikan kepada teman-teman Anda biar banyak yang tahu ilmu ini. Dan buat Anda yang belum tahu apa itu pupuk MKP misalnya, maka silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini. Dan penjelasan pupuk mikro majemuk Vitoflex, maka silakan ya sahabat tani tonton pada video yang di bawahnya ini. Saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.